saya Herlinda Sonyamuru, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kelas F, semester 3. Saya akan menjelaskan materi tentang magnet. Yang pertama, pengertian magnet. Magnet merupakan benda yang dapat menarik benda-benda lain di sekitarnya. Magnet disebut juga dengan nama besi sembrani. Kekuatan magnet menarik benda disebut dengan gaya magnet. Gaya tarik pada magnet dapat menarik benda-benda erten. Artinya, tidak semua benda itu dapat ditarik oleh magnet. Magnet hanya dapat menarik benda-benda yang bersifat magnetis, yaitu benda yang terbuat dari besi dan baja. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, yaitu benda-benda yang bersifat tidak magnetis. Benda-benda tersebut terbuat dari kayu atau plastik. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara yang disimbolkan dengan huruf N dan kutub selatan yang disimbolkan dengan huruf S. Jika magnet itu dipotong-potong, maka potongan magnet yang kecil pun tetap memiliki dua kutub. Medan magnet dapat timbul dari bahan-bahan dari alam yang mempunyai sifat kemagnetan dan adanya arus listrik. Yang berikut jenis-jenis magnet. Secara umum, terdapat dua jenis magnet, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang memiliki sifat kemagnetan secara alami tanpa ada campur tangan manusia. Yang kedua, magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Magnet buatan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu magnet tetap atau permanen dan magnet sementara atau remanen. Magnet tetap atau permanen adalah magnet yang sifat kemagnetannya tetap atau permanen meskipun proses pembuatannya sudah dihentikan. Contohnya baja. Baja itu sulit untuk dibuat magnet, tetapi setelah menjadi magnet, sifat kemagnetannya tidak mudah hilang, sehingga baja itu digolongkan ke dalam magnet yang bersifat tetap. Yang kedua, magnet sementara. Magnet sementara adalah magnet yang sifat kemagnetannya hanya sementara, yaitu hanya terjadi selama proses pembuatannya saja. Contohnya besi. Besi itu mudah untuk dijadikan magnet, tetapi sifat kemagnetannya mudah hilang, sehingga disebut sebagai magnet sementara. Yang berikut bentuk-bentuk magnet. Yang pertama, magnet jarum. Magnet jarum ujung-ujungnya lancip, biasanya digunakan sebagai kompas. Yang kedua, magnet batang berbentuk seperti balok dan posisi kutubnya berlawanan. Yang ketiga, magnet ladam atau tapal kuda, yaitu berbentuk seperti huruf U dan posisi kutub U sejajar atau berseberangan. Yang keempat, magnet silinder berbentuk seperti tabung atau silinder, kutubnya berseberangan. Yang kelima, magnet keping, yaitu magnet yang berbentuk seperti kepingan logam. Berikutnya, sifat-sifat magnet. Yang pertama, mempunyai garis-garis gaya di sekeliling magnet. Yang kedua, dapat menarik benda-benda tertentu dalam jangkauannya. Yang ketiga, gaya magnet dapat menembus benda. Yang keempat, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang kelima, magnet yang kutubnya sejenis atau senama, jika didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Sedangkan magnet yang tidak sejenis didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Yang berikut, teori kemagnetan. Yang pertama, sebuah magnet akan selalu tersusun atas magnet-magnet kecil yang disebut dengan magnet elementer. Yang kedua, pada benda magnetik, magnet elementer tersusun secara teratur. Yang ketiga, bahan magnetik yang bukan magnet dapat diubah menjadi magnet dengan prinsip membuat
magnet elementer menjadi teratur. Yang keempat, bahan magnetik lunak lebih mudah dijadikan magnet karena lebih mudah untuk menyusun magnet elementer menjadi teratur. Yang kelima, apabila sebuah magnet dipotong, maka potongan magnet yang kecil pun tetap memiliki kutub utara dan kutub selatan. Yang berikut benda berdasarkan kemagnetannya. Dapat digolongkan menjadi dua, yaitu benda magnetik atau ferromagnetik dan benda non-magnetik. Yang pertama, benda magnetik atau ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Contohnya seperti besi, baja, nikel, dan lain-lain. Yang kedua, benda non-magnetik. Benda non-magnetik ini dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu paramagnetik dan diamagnetik. Paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat. Contohnya aluminium, tembaga, platina, dan lain-lain. Yang kedua, diamagnetik. Diamagnetik adalah benda yang menolak magnet. Artinya benda ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya seperti emas, seng, dan sebagainya. Yang berikut, gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat interaksi penghantar arus dalam medan magnet. Gaya ini mempunyai arah tertentu. Penentuan arah gaya dipengaruhi oleh arah arus dan medan magnet. Metode yang digunakan untuk menentukan arah gaya dikenal dengan kaidah tangan kanan. Kaidah ini menempatkan 3 jari, yaitu ibu jari, jari telunjuk, dan jari manis dengan posisi saling tegak lurus. Rumus dari gaya Lorentz yaitu F sama dengan B kali L kali I, di mana diketahui bahwa F sama dengan gaya Lorentz, satuannya Newton, B sama dengan kuat medan, satuannya Tesla, I sama dengan kuat arus, satuannya ampere, L adalah panjang kawat listrik, satuannya meter. Gaya Lorentz ini dapat diterapkan pada peralatan-peralatan seperti motor listrik dan alat ukur listrik, contohnya amperemeter dan sebagainya. Yang berikut, cara pembuatan magnet. Yang pertama, cara induksi, yaitu besi atau baja yang bukan magnet akan menjadi magnet jika didekatkan pada besi atau baja yang bersifat magnet. Yang kedua, dengan cara menggosok, yaitu menggosok sebuah kutub magnet pada sepotong besi atau baja secara berulang dan searah. Maka besi atau baja tersebut akan menjadi magnet, sedangkan magnet asli akan kehilangan sifat kemagnetannya. Yang ketiga, dengan aliran listrik, yaitu paku dililiti dengan kabel listrik, maka paku tersebut akan memiliki sifat kemagnetan. Namun sifat kemagnetannya hanya sementara selama ada aliran listrik. Yang berikut benda jenis bahan yang digunakan magnet. Ada 4, yaitu yang pertama magnet permanen campuran, yaitu sifatnya keras dan memiliki gaya tarik yang sangat kuat. Magnet ini dibagi menjadi 3, yaitu magnet Alcomax dibuat dari campuran besi dengan aluminium, magnet Alnico dibuat dari campuran besi dengan nikel, magnet Ticonal dibuat dari campuran besi dengan kobalt. Yang kedua, magnet permanen keramik. Magnet ini disebut juga dengan magnadur, terbuat dari serbuk ferit dan bersifat keras serta memiliki gaya tarik yang kuat. Yang ketiga, magnet besi lunak, yaitu disebut juga dengan staloid, terbuat dari 96% besi, 4% silikon. Sifat kemagnetannya tidak keras dan sementara. Yang keempat, magnet pelindung, yaitu magnet ini disebut juga dengan mumetal, terbuat dari 74% nikel, 20% besi, 5% tembaga, dan 1% mangan. Sifat magnet ini tidak keras dan bersifat sementara.
Berikut kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk membuat gunting, kompas, permainan anak, dan lain-lain. Yang kedua, magnet juga digunakan dalam alat listrik, motor, dinamo, bel listrik, dan telepon. Yang ketiga, pada mesin dek terdapat magnet listrik yang berguna untuk menarik dan memindahkan besi tua dan lembaran-lembaran besi. Yang keempat, ujung gunting untuk memudahkan mengambil jarum jahit. Yang kelima, bel listrik untuk menggerakkan pemukul lonceng. Yang keenam, papan catur agar buah catur tidak mudah terguling.